Yo, selamat datang kembali di channel ini. Nah, jadi kali ini aku kedatangan tamu spesial. Kenapa? Karena aku ketemu dia itu ada cerita menarik. Karena dulu aku tuh ketemu dia pertama kali itu waktu di Malang ya, ya kan? Iya di Malang, di Malang. Di Malang itu cuma Itu pertama kali. pas Munas acara jam ya, acara Munas enggak? Munas Ada Jamnas. acara di sana. Nah, jadi aku datang terlambat, pelongok-pelongok macam orang bodoh di sana. Jadi kan waktu setiap ada acara itu dia tiap tiap ada masalah dia selalu nanya gitu. Aku mikir, oh nih anak kritis nih, kedepannya bakal jadi orang nih gitu. Amin, amin, amin. Nah, jadi sebelum kita lanjut nih, coba perkenalkan diri dulu. Asal dari mana, kuliahnya di mana, namanya siapa? Oke, oke. Halo semuanya, perkenalkan nama nama aku tuh Alfarisi Sukronila. Orang biasa manggil aku tuh Faris. Aku tuh sebenarnya eh, orang Melayu ya, orang Melayu yang lahir di Tanjung Pinang. Nah, lahir di Tanjung Pinang, terus pindah ke Bandung waktu Hmm, SMA. iya. Waktu SMA pindah ke Bandung dan alhamdulillah dan rezekinya kuliah di Universitas Sriwijaya. Nah, sekarang itu Palembang ya. aku tuh Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya angkatan 2017. Siap. Jadi sekarang jadi Wong Kito Galo ya. Nah, iya Bang. Dari Bandung ke Palembang. Ya dari Bandung Palembang. Itu agak ini sih decision parah sih, agak susah nentuin waktu itu. Karena juga di Palembang juga sebenarnya ada keluarga kan, it's okay. Tapi karena kita udah terlalu nyaman kali ya, kalau juga kalau orang Jawa tuh ngomongnya udah terlalu nyaman di sana gitu, agak Iya. susah untuk pindah ke sana gitu. Jadi banyak perjuangan lah ya dari Bandung sampai akhirnya ke Palembang gitu. Iya pasti banyak itu, di belakang-belakangnya pasti ada perjuangan gitu, nggak mungkin nggak ada. Jadi sekarang apa? Lagi ngapain sibuknya sekarang kuliah? Sekarang kalau aku angkatan 2017, sekarang udah mulai nyusun nyusun skripsi sih. Skripsi hal yang paling apa ya? Kalau orang bilang itu kayak tujuan akhir tapi beratnya itu berat kali kalau di FK. Karena kita butuh Aduh, analisis jurnal, telaah jurnal sebagainya cocok atau enggak. Semoga nah cepat iya itu. selesai lah. Amin, amin, amin. Semoga cepet selesai. Semoga Agustus deh, Agustus selesai ya. Amin amin amin. Cepat selesai, cepat koas, cepat lulus. Semoga jadi dokter yang baik ya kan. Amin, amin. Amin, ya Allah. Jadi kayak mana kuliah online? Nyaman? Aduh, jujur ya buat aku kalau kuliah online. Kalau buat kuliah online kurang. Kurang ya. Memang setiap sistem memang ada ini ya, kurangnya pasti ya, ada kurang ada baiknya. Tapi menurut aku sendiri ya it more or less ya kurang banget gitu, karena kita lebih fokus ke eh, laptop kita ya, laptop, PC atau HP segala macam virtual kan. Nah, kita juga dengerin cuman bisa gestur kita dengan suara ataupun gerakan-gerakan juga nggak terlalu banyak kan, lebih banyak ke visual, gambar dan suara gitu kan. Dan tidak ada interaksi yang apa ya, kompleks gitu. Kalau kita ketemu kan enak gitu kan, ketemu langsung bareng dosennya, kita bisa ngobrol, kita bisa menanyakan pertanyaan, dan itu ya pengajaran dalam sistem pertemuan empat mata itu yang paling terbaik menurut aku sih. Kalau sekarang tuh orang orang bisa aja apa ya, kan Zoom ini kan biasanya orang banyak pakai Zoom ya, Iya. ya banyaknya bisa pakai Zoom gitu kan. Bisa di Ma- virtual backgroundin iya atau itu. bisa Nah, ditutup. itu Nah, makanya. bisa Jadi, aja mereka ada yang kuliah nih, oh kuliah jam 8 nih misalnya. Tahu-taunya mereka ditutupnya kamera pakai virtual background yang muka dia lagi berhenti gitu, lagi diem, terus orangnya entah mana tidur misalnya. iya. Tapi itu namanya Terus mahasiswa. lucunya lagi, gimana gimana? Tapi itu namanya mahasiswa. Mereka tuh punya cara unik dan cerdik untuk mengelabui setiap dosen gitu. Nah iya itu dia. Dan ada lagi ini paling kocak, biasanya orang-orang tuh kan disuruh rapi ya, biasanya kita kan sebagai mahasiswa FK tuh disuruh pakai kemeja kan Iya. pastinya kan. Ah,
ada lucunya itu mereka tuh make kemeja tapi bawahannya celana pendek. Mungkin nggak tahu nggak, mungkin ada yang nggak pakai celana mungkin ya. Sama. Soalnya aku juga pernah gitu. Soalnya koas online pertama itu kan jam 11 pagi. Jadi ya cukup kan kita kan cuma nampak badan aja nih. Jadi ya udah Hmm. cuma pakai kemeja, pakai dasi, udah celana pendek karena kan nggak nampak sampai bawah gitu. Cuman Ya yang itu lucu sih lucu sebenarnya. sih. Cuman yang jadi lucu itu ketika seseorang udah dia buat gitu, dia ngepost ke ini ke misal media sosial, dia buat before after gitu kan. Nah, iya itu agak-agak lucu tuh, tapi ya gimana ya? Aku juga ngalamin kayak gitu. Maksudnya aku juga sebagai pelaku, Iya. pelaku yang ngelakuin aktivitas seperti itu, yang nggak mau disangka lagi kan? Tapi sebenarnya inti dari podcast ini tuh kita nggak bahas FK sih karena orang pun udah banyak yang tahu kayak mana perjuangan di FK dan sebagainya. Karena baru-baru ini tuh lagi heboh ini sih nggak tau nggak sih Riz yang pelaku dari suatu tempat yaitu kayak melihat CCTV terus menzoom suatu badan atau anggota tubuh dari perempuan gitu. Nah tapi kita lebih kayak penting nggak sih sex education itu? Menurut Faris sendiri nih? Menurut aku ya, aku dari background yang apa ya, maksudnya lumayan inilah background agama lah ya. Religius lah ya. Karena kakek aku juga seorang kiai kan, jadi aku juga banyak terpapar dari beliau. Beliau juga banyak ngajarin aku tentang hal-hal yang gimana gitu kan. Nah, dari persepsi agama aku sendiri itu ya itu sangat penting, walaupun seluruh di kitab kita di Al-Quran itu udah dijelasin gimana sex education, walaupun tidak secara tidak secara harfiah, tidak secara langsung, itu secara kiasan kata-kata itu harus kita telah lagi gimana gitu kan. Ya itu sangat penting menurut aku, sex education, karena itu bakal berimbas gitu sebagai kita seorang misalnya anak kecil nih nggak diajarin apa-apa, ntar gedenya bisa jadi ya you know lah, bisa jadi gimana gitu. Karena kan sekarang ini kan lagi udah banyak kasus di mana anak-anak remaja udah mulai mengenal seks dan juga udah jatuh ke pergaulan bebas gitu kan. Nah, itu Ya itu itulah makanya pentingnya diajarkan sejak dini bahwa ini tuh baik, ini tuh enggak. Tapi di balik itu juga ada kontroversinya. Anak-anak nggak boleh diajarin seperti itu karena terlalu muda. Padahal semakin dari kecil diajari maka semakin terbentuk ini ya pola pikirnya lebih bagus kalau menurut aku pribadi ya. mm, mm. Nah, menurut Faris gimana tuh? Anak-anak yang dari kecil diajarin apakah boleh atau enggak sih sebenarnya? Menurut aku kalau mereka sudah mencapai batas usia lah, usia berapa ya, kita buat 13 tahun gitu misal. 13 tahun lah, 14 Nah tahun. mungkin 13 tahun lah. Jujur ya, aku tuh mengenal hal-hal itu, hal-hal yang ya yang porno misalnya. Itu kelas berapa ya? Kelas 6 SD, 5 SD gitu maybe I Iya, think. Nah, dari situ juga orang-orang sebenarnya ngomongnya kalau bahasan ini masih tabu gitu ya, waktu dulu. Karena pikiran orang itu masih ibaratnya belum terbuka lah, masih takut untuk ngomong ke muka umum. Nah, dengan sekarangnya ini kita dibebaskan untuk berekspresi, kita dibebaskan untuk segala hal. Menurut aku itu penting gitu kan. Lagian juga anak-anak juga sekarang dikasih gadget gitu kan. Gadget juga kita bisa ngambil positif, bisa buruknya kan. Dan buruknya juga bisa kita ambil dari sana dengan senang hati itu, dengan secepatnya gitu. iya. Karena anak-anak sekarang itu udah memang mengenal gadget, bahkan orang tuanya udah ngelepas gadgetnya gitu. Kita nggak nyalahin orang tuanya atau siapapun ya, tapi kita lebih memikirkan dampak ke depannya. Karena pun kalau kita ngomong seperti ini kan pasti ada hal yang kontroversi bagi masyarakat. Tapi seenggaknya dari persepsi kita sebagai mahasiswa kedokteran, hal ini tuh penting untuk diangkat karena supaya meminimalisir kejadian-kejadian yang nggak diinginkan. Karena apa ya? Karena ini kalau 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 Faris tahu bahwa dunia aja memang lagi gencar-gencarnya untuk mengangkat sex education ini. Contohnya serial Netflix tentang sex Iya, education. iya. Nah, itu memang isinya itu membahas masalah
Itu, tapi dibalut dengan komedi supaya orang tertarik untuk menontonnya. Makanya itu sangat penting Hmm. sih, apalagi Indonesia yang notabene masyarakatnya itu masih tabu, masih berpikiran bahwa hal seperti itu tidak boleh. Padahal nyatanya itu penting untuk mereka juga, untuk anaknya juga. Iya benar-benar itu ya sangat penting memang sex ed, tapi kalau kita eh abang kan tahu kan film sex ed yang dari Netflix gitu kan. Nah, film itu tuh dia lebih membungkus ke lebih terarah ke budaya mereka sih lebih tepatnya. Iya. Nah, mungkin kita bisa bikin sendiri, bukan berarti kita ngikutin arah ke barat-baratan gitu kan biasanya. Biasanya orang tuh ngelihat, oh mereka bikin kayak gini, masa kita juga nggak kayak gini gini kan? Kan orang-orang 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 Indonesia tuh banyaknya yang berkaca dari luar. Iya. Kenapa nggak kita jadi orang yang independen, yang bisa mengambil keputusan diri, yang bisa apa namanya sih, bisa belajar sendiri gitu, tentang menyesuaikan tentang budaya kita sendiri gimana gitu tentang sex education ini. Nah, itulah pentingnya kita sebagai generasi muda yang mulai beranjak dewasa yang nantinya akan menjadi orang tua juga. Nah, mungkin itulah salah satu yang kita harus tekankan dari sekarang untuk kedepannya nanti. Nah, balik ke masalah yang tadi nih. Kan semalam lagi ramai kasus di mana seorang pegawai dari instansi terkait, kita bisa sebut namanya, dia itu melakukan pelecehan di mana melakukan CCTV dilihat dan dia zoom ke bagian anggota tubuh si perempuan. Itu gimana? Aduh, ya ampun, kenapa? Ada-ada aja. Itu viral itu. Itu viral itu lagi heboh semalam sampai kalau nggak salah udah dipecat sih. Oh iya, iya. Aku ngelihat beritanya. Kalau nggak salah itu yang cowoknya itu di kasus dan dipenjara selama 6 tahun kalau nggak salah. Mungkin maybe soalnya aku kurang baca yang untuk kasusnya yang itu tapi intinya sih hal seperti itu sebenarnya gimana sih? Baik atau enggak sih? Yang salah siapa dan benar siapa? Karena kan ini kan jadi kontradiktif atau banyak yang bilang cowoknya salah, ceweknya salah. Yang mana sih yang betul kalau menurut pandangan kita nih? Kita kan sebagai kita anggaplah kita sebagai sebagai orang awam nih, kita nganggap melihat itu, kita ngelihatnya ini salah gitu. Gimana? Kalau orang awam ya, nggak tahu dari persepsi persepsi aku sendiri sih dua-duanya salah bang, nggak bisa Dua-duanya salah. kita benarin karena ibaratnya oke lah kita bilang ceweknya itu pakai baju kayak gitu kan, pakai baju yang terbuka, tapi gimana mau gimana juga itu kebebasan kan, Kebebasan. kebebasan dia untuk berpakaian, kebebasan dia untuk mau ngapain aja gitu kan. Kalau dari sisi cowoknya itu lebih parah lagi, itu kesalahannya kenapa dia ngakuin itu pertama, apa itu hanya sekedar nafsu atau memang pikiran mereka, pikiran cowok itu yang salah gitu, ada yang salah di otaknya gitu sampai dia ngakuin hal seperti itu. Nah, kalau kalau aku pribadi sih nganggapnya ini kalau kita bicara agama, tentunya kalau muslimah ya berpakaian tertutup, tertutup. Tapi Iya, kalau kita iya. berbicara secara universal, baik itu dia non muslim atau muslim ya itu hak dia lagi memakai seperti apa. Nah, yang jadi permasalahan harusnya nih si cowok itu nafsu itu wajar, namanya juga lelaki, namanya manusia punya rangsangan, punya nafsu. Tapi yang jadi masalah ialah pengambilan keputusan di akhir. Dia mau ngapain? Hmm. Nah, kalaupun dia misalkan ngelihat aja dan nggak menyebar kemana-mana ya nggak masalah juga. Itu toh dia yang tahu dan Tuhan yang tahu dah sama dia itu. Tapi yang jadi masalah Iya, itu iya. kenapa sampai berani untuk mengepost di story, di sosial media untuk apa gitu jadinya kan. Jadi istilahnya kayak ada yang salah dengan pengambilan keputusan di akhir. Ya, no, ini. Jadi gimana tuh? Apakah memang makanya menurut pribadi seorang itu memang harus belajar tentang sex education supaya dia tahu pengambilan keputusannya apa. Karena kalau kita bicara masalah ini tuh pasti sangat luas karena kan banyak persepsi, ada lagi yang dari perihal agama, perihal universal dan nggak semuanya dapat diterima dengan orang karena masing-masing orang punya pendapat pribadi.
Ya benar juga sih bang. Eh, tapi mau gimana pun juga ya menurut aku kalau mau secara hukum kita bahas secara hukum walaupun walaupun aku bukan anak hukum ya, ya karena undang-undang berpakaian memang nggak ada kan di sini kan. Iya. Kita bukan negara Timur Tengah sana, negara Arab gitu kan yang mewajibkan. Itu pun juga mereka juga mewajibkan warga-warga mereka untuk memakai hal seperti itu. Lebih hukum sih salahnya di cowoknya sih. Itu sih para decision makernya itu parah banget. Iya, decision Kenapa making. dia harus ngelakuin hal itu? Why gitu. Mungkin itu kalau dibelah otaknya isinya tuh cuman kotor semua itu udah. Ya bisa jadi itu. Nah, nggak tahu lah sampai sekarang juga takutnya nih keimbas gitu ya sama eh, generasi yang selanjutnya gitu. Kalau kita kan generasi milenial, ibaratnya generasi Iya, Z ya. milenial. Nah, mungkin ada lagi mungkin generasi bawahnya, generasi Z.1 gitu kan. Iya, bisa jadi Itu tuh. takutnya keimbas ke mereka gitu. Soalnya kita tuh buat membangun apa ya, membangun bangsa ya, atau membangun suatu hal yang apa ya, jangkanya panjang itu nggak bisa dari kitanya gitu kan. Yang pasti kita harus didik orang-orang sebelumnya. Nah, Soalnya Karno aja bilang kan, berikan aku 10 pemuda kan akan kugoncangkan dunia ibaratnya. Ya kalau dia bisa ngedidik 10 orang itu dengan baik dan benar, ke depannya bakal lebih luar biasa dari iya. sebelumnya. Makanya itu kan PR kita semua sebenarnya, bukan hanya orang tua aja, tapi kita juga sebagai generasi milenial sekarang penting untuk belajar dan mengedukasi masyarakat juga supaya kedepannya Indonesia bakal lebih baik lagi. Karena apa ya? Kalau kita lihat masalah tadi, yang lebih parahnya lagi ialah komentar dari netizen itu parah. Aduh, aku tuh kalau komentar di sini tuh udah tutup telinga, selesai. Kita baca gitu, mata kita masih jalan, tapi tutup telinga aja. Asli. Oh ya udah, oh ya udah. Itu Nggak usah dibalas. Ah. makanya orang tuh ibaratnya kalau ngetik tuh ya ketiklah gini-gini dah. Aku gini-gini tuh. Istilahnya kayak nggak mikir perasaan orang, nggak mikir yang baca, nggak mikir yang baca siapa, anak-anak atau orang dewasa, tinggal ketik. Udah selesai. Iya, itu Itu yang kadang memang kurang bertanggung jawab. iya, tidak bertanggung jawab. Makanya berat sih kalau memang makanya harus dididik itu ya netizen juga harus paham tentang etika berkomentar yang baik dan benar. Benar-benar masyarakat. Bisa juga nih buat kalimat efektif nih, mumpung aku lagi belajar skripsi kan. Jadi Bisa, kalau bisa. komen tuh kita harus pakai kalimat efektif tuh. Boleh, boleh. Yang baku ya kan, biar enak bacanya Iya, yang pun. baku gitu kan. Biar berkualitas gitu orang-orang Indonesia, nggak kayak ya nggak kayak dilihat apa yang di dalam gimana gitu kan sekarang, Iya, posisi sekarang. karena orang luar itu kayak apa ya, udah tahu kayak mana netizen, kayak mana Indonesia itu kalau berkomentar. Bahkan banyak kasus di mana artis luar negeri aja diserang sama orang Indonesia. Itu parah sih. Oh iya, iya ada apa? Banyak itu kasusnya. Filipina ya kalau nggak salah kemarin tuh ya. Filipina yang artis Heeh. TikTok, terus artis Korea itu entahlah nggak tahu lagi. Lucu jadinya. Aduh, aku juga kalau di posisi mereka ya, posisi orang seperti public figure seperti itu mungkin ya retardasi mental sih. Iya, sebenarnya makanya kan banyak tuh makanya kalau di luar negeri itu kan banyak yang bunuh diri kan. Iya benar, banyak yang suicide sih Iya, banyak. public. Apalagi di Jepang sih itu banyak. Iya sih. Kalau Jepang memang negara yang bunuh diri nggak sih? Karena memang Dari apa tradisinya juga ini ya, apa iya, bunuh diri ya, apa bunuh diri, harakiri. harakiri. Karena kan orang tuh nggak salah ada suatu hutan di mana boleh bunuh diri kan? Iya, itu di apa namanya dilegalkan mereka untuk bunuh diri gitu ya. Iya, lucu-lucu. Tapi memang tiap negara punya ini masing-masing sih, budaya masing-masing nggak bisa kita samakan dengan kita juga. Benar-benar. Makanya tinggal budaya kita itu bisa kita barengi dengan kemajuan teknologi, kemajuan zaman. Karena kalau orang tua Oke. kan, kalau orang tua sekarang kan
kalau masalah teknologi, masalah modern itu kan sangat tabu kan, sangat apa ya, memang memang udah nggak umurnya lagi sih gitu. Makanya kita anak-anak muda lagi Iya, bukan sekarang. style dia lah, bukan Bukan style bukan lagi gaya dah. mereka lagi lah. Udah beda. Tapi aku tuh sering ngutip ini ya, apa ngambil kata-kata dari Averroes. Tahu Averroes nggak? Averroes, Iya, Ibnu Rus. menurut. Nah, kalau dia juga seorang ini ya, filsuf dan sebagai seorang dokter juga. Iya. Beliau tuh ngomong kalau memang benar agak kan kalau aku dari religius aku ngutipnya itu kayak norma-norma nilai agama sama intelijen manusia atau apa ya modernitas orang gitu kayak lebih apa sih namanya eh lebih maju lagi pikiran dia, lebih canggih lagi, itu semuanya berjajaran gitu, jalannya jajar. Yang di sini norma-norma agama kita sama yang ini pikiran modern kita yang canggih itu, yang sekarang gimana pun itu tuh jalan sejajaran kita. Kita nggak bisa ninggalin norma-norma agama kita untuk mendapat yang ini yang realita yang sekarang gitu. Iya sih, maka intinya sih memang semua ini harus berbarengan jalannya, nggak boleh hanya satu aja jalan, satu enggak. Karena Iya benar. karena tapi yang lebih penting dari semua itu ialah adab. Iya ada. Adab dulu. Makanya norma-norma agama ini harus disandingin bareng gitu. Kalau mereka it's okay, mereka orangnya hebat atau apa bisa gini bisa gitu, tapi it's about misalnya norma-norma agama yang diajarin adab mereka, etika, perilaku mereka kurang ya sama aja dengan mereka. Itu kan dari awal juga dari kita TK mungkin dan di kuliah dikuatkan lagi di kuliah itu Iya. sangat dikuatin kan belajar lagi tentang adab. Nah, jadi kalau aku narik intinya sih dari ini semua kita bicara tadi, intinya lebih kayak kita lebih mengembangkan diri kita, edukasi masyarakat bahwa hal-hal yang tabu itu sebenarnya penting untuk diangkat untuk kedepannya, gitu kan. Nah, Benar-benar. nah jadi berarti masalah ini kita selesaikan dulu ya kan. Berarti udah selesai masalah yang kita bahas ini karena kayaknya memang karena kita pun bukan orang yang terlalu paham tentang masalah itu apalagi dari segi hukum, dari segi agama. Karena kita kan Iya gitu. karena kita ibaratnya cuman apa ya? Pelajar. Ya mengomentari suatu Iya. masalah gitu kan. Kalau aku tuh suka ngutip yang dari si Fatur orang UGM. Iya, Pak tahu. Nah, dia tuh orangnya humble parah gitu. Dia nggak ngomong kalau dia tuh seorang selebgram atau seorang public figure atau konten kreator gitu. Dia cuma ngomong kalau di description-nya saya hanya seorang pelajar lagi belajar di mana gitu. Wah itu. Karena bener di umur-umur kita tuh giat-giatnya untuk belajar. Biasanya orang-orang tuh misalnya kayak netizen deh, karena mereka orang-orang yang nggak mau belajar itu kayak merasa mereka tuh yang paling pinter gitu ya. Iya. Makanya Gitu. bahkan orang yang tahu pun jadinya males untuk berkomentar, malah diam. Iya, orang tuh kayak males kayak ya udahlah selesain aja lah itu hak kamu kan, aku udah ngurus satu diri sendiri aku aja lah gitu. Makanya mau diurus susah. Iya, mau diurus malah apa ya, malah tubir jadinya. Jadi malah berantem, malah adu argumen. Iya, adu argumen jadi ya kayak udahlah males ngeladenin mereka gitu kan. Iya sih memang. Ya udah sih masa intinya ya udah tantangan sih tantangan buat kita ke depannya gimana. Nah, jadi apa lagi ya mau dibahas nih? Apa di seputar organisasi mungkin? Organisasi boleh lah dikit kayaknya. Karena aku ngelihat Paris itu orang yang aktif di mana-mana, ya kan? Ya kan? Coba sebutkan apa aja yang diikuti coba. Aku nggak terlalu banyak sebenarnya, cuman ya apa ya? Tujuan aku masuk organisasi ya pasti belajar soft skill, belajar pengetahuan, menambah pengetahuan, knowledge, menambah relasi gitu. Tidak kayak ya mempunyai visi yang paling tinggi banget. Saya pengen merubah suatu hal kayak berat gitu. Dalam setahunnya harus kayak gini mereka.
ada sih dulu pernah ada terbenak untuk bikin seperti itu, tapi ya kandas itu karena ada masalah lain dan hal. Kalau aku ya ikutnya itu nggak, Bang Am dulu ikutnya apa dulu kalau Bang Am? Kalau di kuliah cuman TBM. Alah, serius. Serius cuman TBM. Cuman satu, Nah, masa sih? cukup TBM aja. Iya, serius cuman TBM aja. Ya, jadi buat yang belum tahu, TBM itu Latihan Bantuan Medis, salah satu organisasi yang ada di FK. Semua FK ada sih Iya. harusnya. Ya, cuman Iya, TBM itu- aja. Oh, ini ya apa? Bergerak di kegawat daruratan medis gitu ya. Gitu ya. Iya. Organisasinya. Nah, jadi kalau aku ya, Hmm. kalau aku BEM ya, pertama masih BEM. Ya, BEM. Tapi BEM itu hanya sebagai ya anggota lah dan mengerti akan hal struktural gimana BEM ya untuk sekedarnya gitu. Terus BPP Masyifa, BPP Masyifa ini Badan Pengembangan Potensi Muslim gitu. Suatu rohis di Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya gitu kan. Di sini juga aku banyak belajar gitu untuk menjaga apa namanya? Menjaga pola hidup yang telah diajarkan gitu dari dulu. Soalnya takut keluar ntar gimana Iya, cara iya. apa nantinya. Terus yang ketiga tuh ya ada sama seperti kakak, sama seperti abang itu TBM, Tim Bantuan Medis. Kalau di sini namanya Tim Bantuan Medis Sriwijaya. Nah ini nih serunya ini aku ini ketemu gara-gara ini organisasi ini banget. Iya, karena itu makanya kan itu kayak menambah hubungan sama orang lain, menambah relasi. Tapi bukannya Faris ini salah satu petinggi di wilayah ya? Ampun, ay. Jangan dibangong kayak gitu. Apa ya? Ya aku juga masuk sebagai PT BMKI itu tim bantuan medis kan. Tim bantuan medis itu merupakan ada yang nasionalnya nih. Ada organisasi nasionalnya itu Perhimpunan Tim Bantuan Medis Mahasiswa Kedokteran Indonesia. Nah, itu mencakup seluruh Indonesia itu ada berapa? I think banyak lah, ada 50-an gitu dari setiap Indonesia gitu. Nah, dibilang tinggi sih. Oke, Ya, tunggu. Jangan bilang sih. petinggi. Orang yang berpengaruh di salah satu wilayah ya kan? Boleh lah bilang gitu kan? Tapi menurut capability aku masih kurang gitu. Karena ya pasti manusia juga ada kurangnya kan. Iya. Tapi kan yang menilai kan bukan diri sendiri, kan orang yang melihat. Nah, itu dia. Sedikit kekurangan aku tuh di situ tuh. Karena tidak bisa menilai diri aku sendiri. Karena di mana tuh aku ngerasa kayak ini pasti kurang gitu kan. Gitu. Jadi Tapi itu sesuatu yang bagus loh kalau kita merasa kurang sama diri sendiri. Jadinya kita terpacu untuk terus berusaha, untuk terus memperbaiki diri. Iya benar itulah dari sekarang nih dalam masa pandemi itu aku tuh udah mulai hal itu tuh mulai yang saya harus lebih baik lagi nih kan kalau di pandemi ini kan ya jujur aja biasanya orang-orang juga yang kita sebagai mahasiswa ya palingan nonton tidur. Nah, palingan organisasi apalagi itu dia. bikin makanan Iya. F&B misalnya bisnis F&B itu keren tuh bar keren tuh. Nah, Bikin masalah podcast nih juga nih ini. Nah, makanya Keren. makanya ini tuh kayak semalam itu kan setelah pandemik itu 3 bulan awal itu kosong. Betul-betul kosong, sama sekali nggak ada ngapain, cuman kuliah koas belum mulai, apa-apa belum mulai. Jadi memang kayak orang nganggur aja gitu, nggak ngapain. Jadi akhirnya karena aku pun mikir kan, aku punya skill di bidang editing, punya skill di bidang video. Kenapa nggak kulanjutin aja? Kenapa nggak kulanjutin aja YouTubeku gitu kan? Lagian terus aku mikir apa sih yang bisa aku lakukan dengan mengimbangi koasku gitu kan? Karena kan kita tahu koas itu sibuk. Nah, jadi aku terpikir nih, lagi rame podcast sekarang. Ya udah, kenapa nggak aku buat podcast dengan narasumber yang aku rasa bisa nih diajak untuk kerjasama gitu. Makanya dimulai dari semalam itu sama Kak Yocha pertama kan. Nah, tahu Kak Yocha, kenal. Semoga kedepannya ini bakalan terus berlanjut. Walaupun nanti aku udah koas yang offline ya, tapi semoga ini berlanjut terus supaya intinya sih mengedukasi teman-teman semua dan kenal lebih jauh tentang FK juga dan bahasan-bahasan yang
sebenarnya harus diangkat sih untuk kita bahas, tapi dari persepsi pelajar juga, karena kan kita nggak bisa mengklaim bahwa ini benar, ini nggak benar. Iya, benar-benar kayak gitu. Karena agak susah kadang masyarakat tuh harus diedukasi dulu dengan baik dan benar ya. Iya, Ingat tuh, dengan baik dan benar. Jangan kalian kalau ngedukasi sekedar ngomong nggak dipraktekin sama mereka-mereka, ya sama aja. ya sama Keluar aja. telinga kanan, masuk telinga kanan, buat telinga kiri kan, udah kayak gitu. Aduh. Nah, jadi mungkin udah terlalu panjang nih teman-teman. Jadi kayaknya untuk kali ini sekian dari kita ya kan. Sip, Nah, sip, sip. jadi ada yang mau sampaikan Semoga- nggak nih? Mau sampaikan nggak nih untuk karena kita backgroundnya FK nih kan? Coba sampaikan kepada adik-adik yang pengen baru masuk nih, mau baru masuk nih. Oke. Gimana di FK itu dan apa saja yang harus dipersiapkan? Karena ini sudah zaman UTBK ya sekarang. UTBK. UTBK. Kalau awak UTBK dulu, terus kalau awak dulu SMPTN Mandiri. iya SNMPTN Mandiri atau UMPTN dulu kan kalau UMPTN. zaman-zaman bahwanya. Menurut saran aku kalian harus menyiapkan amunisi yang sangat besar gitu. Sangat sangat memumpuni dari kalian. Ibaratnya kalian perang tuh ya. Kalau bisa tuh bawa ya full equipment lah, semuanya harus dibawa gitu. Masuk full equipment di sini kalian pelajari semua hal yang bakal masuk, tapi juga pelajarin pelajaran FK-nya ya, pelajarin apa yang bakal masuk di ujian itu dan stick to the plan. Gua pengen masuk FK karena apa? Itu penting. Karena ini suatu decision maker yang paling berat, oke? Karena anak FK, Fakultas Kedokteran, kalau kita sudah mengecap diri kita sebagai mahasiswa kedokteran, kita harus dituntut itu long life learner. Kita akan belajar sampai hidup semati kita. Ya seperti itu sih. Nah, Dan buat kalian semua semoga dapat di ke tempat fakultasnya keterima di tempat Amin. universitasnya yang bagus dan yang diinginkan gitu. amin. Amin. Nah, jadi terima kasih untuk Faris sudah mau kerjasama dengan aku di podcast ini. Semoga nanti ke depannya kita bakalan buat lagi ya, mungkin untuk tema-tema yang hal-hal yang seru untuk dibahas gitu. Oh iya lagi hot ya, lagi hype hot gitu. sekarang ya. Bisa ya. Jadi sekali lagi terima kasih untuk Faris, untuk kalian semua. Iya, sama-sama. Jadi jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Ambil inti yang bermaknanya, tinggalin yang buruknya. Semoga kita baik-baik semua dan lagi pandemik. Semoga stay safe semua. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Bye. Bye bye. Thank you guys for watching.